Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya beserta Bapak Yurdalis, hai di beliau, dan Ibu, beliau didamping Ustadz Armen. Hari ini kita beranjak menuju bandara. Pukul 2 siang kita beranjak ke Bandara Udara Soekarno-Hatta ya Pak ya? Iya. Ya, cerita-cerita tentang pengajian, pengalaman kerohanian. Ada yang dihimpun pada diri itu Pak. Iya. Ada yang dihimpun pada diri itu yang dibawa ke tempat selamat. Artinya ya kita tahu itu mana daerah selamat, negeri selamat yang pernah disampaikan oleh Tuhan dalam kitab Quran. Inna awala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bibaka mubarakah wa hudil alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mendakarahu kana amina. Itu dia. Jadi sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang menjadikan, kata Allah. Itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Rumah itu diberkati, petunjuk bagi alam semesta. Di dalamnya terdapat ayat-ayat. Tentu bukan ayat tulisan itu Pak Ustadz ya. Di antaranya ada makam Ibrahim. Yang menarik adalah mandakalahu kana amin. Siapa yang masuk ke dalam rumah itu maka aman sentausalah dia. Terhindar dari azab neraka, terhindar dari gangguan syaitan, dan terhindar dari kejahatan dirinya sendiri kalau kita masuk ke rumah itu. Jadi untuk menjelaskan apa yang ada di balik yang ada, untuk menjelaskan Baitullah hakikat itu susah. Makanya Allah itu Pak menjadikan Bakkah itu dijadikan Mekah. Itu. Kemudian Baitullah itu dijadikan Ka'bah sebagai tanda. Kalau di dalam Baitullah itu ada makam Ibrahim, di dalam Masjidil Haram juga ada makam Ibrahim. Makanya Allah berkehendak, Rasul berkehendak, kita harus selalu menghubungkan diri kepada Allah dan Rasul ya dengan cara sholat. Bagaimana cara sholatnya? Itu tadi dengan ingatan. Sholat itu dengan ingatan. Wa aqimis sholah li zikri. Dirikan sholat, di dalamnya kalian ingat aku. Kan begitu. Oleh karena itu ingatan itu sangat dipelihara, sangat dijaga. Kenapa ingatan itu harus dijaga? Karena ingatan itu sangat penting, dan penting bagi kita adalah untuk mengingat di mana Allah telah menjadikan tempat pertemuan dengan Tuhan, Ka'bah sebagai pertandanya. Jadi dari mana saja kita datang, di mana saja kita keluar, hadapkanlah wajah kita ke Masjidil Haram. Tentu bukan wajah muka ya Pak Ustadz ya, bukan wajah tubuh, tapi wajah hati, wajah diri, yaitu ingatan kita itu. Jadi bukan hanya itu saja dibawa, kita bawalah 7 daripada sifat Tuhan yang ada pada diri kita. Nah kita himpun, makanya dia disebut dengan perhimpunan selamat. Artinya ada yang dihimpun pada diri kita itu dibawa ke negeri selamat. Mulai daripada kodrat di Allah, nyata di Rasul, di kita qadirun. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu ada mobil lewat, jadi pakai sholawat. Paham saudara? Kenapa Allahumma sholli ala Muhammad? Ya Allah, hubungkan aku dengan Muhammad, karena Muhammad itu juru selamat. Maka kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah mobilnya udah lewat. Lanjut lagi kita. Nah jadi kodrat di Allah, nyata di Rasul, di kita qadirun. Artinya kuasa. Allah kuasa. Kuasanya Allah nyata pada Muhammad. Nah di kita ada kuasa itu, tapi tidak kuasa namanya, dikuasakan. Makanya kita bernama qadirun. Tempat tegaknya itu adalah di otak sebagai kuasa berpikir, di tulang kuasa berdiri, di urat kuasa bergerak. Nah ini satu di antaranya itu. Nah ini kita himpun dia ini, kita bawa ke negeri selamat ya, tentu di dalam sholat. Kemudian iradat di Allah, nyata di Muhammad. Artinya Allah berkehendak. Nah kehendak itu nyata di Muhammad. Di kita bukan iradat tapi maridun. Nah kita berkehendak.
Nah, di mana posisi tegak sifat ini pada kita? Itu dia pada daging, kulit, dan bulu atau roma. Nah, sejak otak, tulang, dan urat diliputi dengan daging, kulit, bulu atau roma tadi, maka berbentuklah kita, berupalah kita. Nah, sejak itu kita butuh makan, butuh minum, butuh tempat, macam-macam. Nah, itulah sebabnya kenapa Allah menjadikan langit, menjadikan bumi, menjadikan segala sesuatu itu untuk kita. Nah, karena kebutuhan kita tadi yang perlu dipenuhkan oleh Allah untuk kita. Makanya Allah berfirman, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah." Nah, dialah yang menjadikan segala sesuatu yang di bumi ya untuk kamu sekalian, karena kamu berkehendak, berkeinginan kepada sesuatu itu. Itu. Kemudian yang ketiga, ilmu di Allah nyata di Muhammad. Artinya Allah itu tahu. Nah, pengetahuan Allah itu ada di Muhammad. Muhammad tuh tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu karena dia guru. Tak mungkin akan dia sampaikan semua pengetahuannya kepada kita. Nah, di kita bukan ilmu namanya, tapi alimun. Nah, tempat tegak sifat itu di kita, itulah dia di hati. Nah, di hati tempat tegaknya itu. Ternyata alimun itu adalah nama lain daripada nama kita. Mulai daripada nur, mukmin, ruh, insan, akal, pikir, hayal, paham, ilmu atau alimun tadi. Loh, kenapa Pak Abu Fikri kok itu jadi nama kita? Nah, itu dia. Jadi seketika kita dibangkitkan, kemudian diwujudkan daripada Muhammad, maka nama kita Nur waktu itu atau cahaya. Makanya kita adalah nurnya Muhammad, Muhammad nurnya Allah. Jadi ketika kita terserpih lah gitu ya, terpisah lah daripada Muhammad dalam artian dilahirkan tadi, ya itu nama kita Nur, cahaya. Nah, kemudian seketika kita menyaksikan Allah yang nyata adalah Muhammad, ya seperti dikatakan dalam surat Al-A'raf 172 ya. Alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Nah, itu. Maka seketika itu kita berkata, bala syahidna, benar kami menyaksikan bahwa engkau dengan Tuhan kami. Nah, waktu itu kita akan bersyahadat tuh. Kita melihat dia dengan Tuhan atau Muhammad itu dengan Tuhan, maka kita bersyahadat, bersaksi, bala syahidna. Nah, isi persaksian itulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dia ada. Tetapi yang kulihat waktu itu tidak Allah. Yang kudengar waktu itu tidak Allah, melainkan utusannya. Bernamalah dia dengan nama Muhammad. Nah, waktu itu nama kita berubah menjadi mukmin. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, selanjutnya seketika kita diturunkan ke dunia, dibawa ke dalam kandungan emak kita. Nah, ditiupkanlah kita ke dalam tubuh, melewati ubun-ubun di kepala, berubah lagi nama kita, yaitu ruh, atau sesuatu yang ditiupkan Tuhan ke dalam tubuh. Nah, itu. Lalu setelah sampai di tubuh, dipari atau ditempatkan kita di hati, maka berubah nama lagi kita, yaitu insan. Nah, itu insan. Nah, kemudian seketika kita bernama insan, kita lahir ke dunia, kita bermasalah dalam hidup, kita tampung persoalan kita dalam hidup. Nah, waktu kita menampung persoalan itu, nama kita berubah lagi menjadi akal namanya. Jadi akal itu adalah nama kita, saudara. Nah, kapan? Ya seketika kita menampung persoalan. Nah, jadi setelah persoalan ditampung, kita mencoba mencari solusi, mencari jalan keluar, mencari penuntasan. Nah, sewaktu kita mencari jalan keluar atau solusi tadi, yang nama kita akal berubah lagi menjadi fikir. Nah, itu. Nah, seketika kita berpikir mencari solusi, jalan keluar, tentu kita akan menimbang, kalau ini dibuat manfaatnya berapa persen, mudaratnya berapa persen.
Kalau ini dilakukan juga begitu, manfaatnya berapa persen dan mudaratnya berapa persen. Nah, pada momen itu kita berubah nama menjadi Hayal. Jadi Hayal itu nama kita, saudara. Nama kita seketika kita menimbang. Nah, berdasarkan apa yang kita timbang tadi, ada suatu kesimpulan. Maka pahamlah kita. Nah, artinya nama kita berubah menjadi paham. Nah, setelah kita paham, tinggal kita mengeksekusi, melakukan apa yang kita terima, apa yang kita pikirkan, apa yang kita timbangkan, apa yang kita pahami, maka nama kita berubah menjadi ilmu atau alimun. Nah, jadi alimun tadi atau ilmu tadi itulah nama lain daripada kita. Jadi ilmu di Allah, nyata di Rasul, di kita namanya alimun, di tempat kala dia di dalam hati. Itu tempat tegaknya. Kemudian Allah bernama Hayat. Hayat artinya hidup. Nyatalah hayat ini pada Muhammad. Nyata pada Muhammad. Nah, di kita Hayun namanya. Di mana posisinya, di mana tegaknya? Di jantung. Nah, itu makanya orang-orang yang sudah pernah dioperasi perutnya, dadanya, jantungnya, apanya, selalu saja Allah mengeluarkan ruh dari tubuhnya seketika dia baru mau dioperasi. Dibiuskah dia atau apa? Sehingga dia tertidur, dia pingsan, dia hilang kesadaran. Nah, saat itu ruhnya keluar dari tubuh. Itu yang diceritakan oleh Allah pada surah Az-Zumar ayat 42. Yaitu Allah menggenggam roh orang yang sudah mati, menggenggam roh orang yang sedang tidur, menahan yang satu, melepaskan yang lain. Kenapa yang satu ditahan? Karena tubuhnya sudah hancur di tanah. Kenapa melepas yang lain? Karena tubuhnya masih tertidur di atas kasur. Nah, sesungguhnya kejadian tidur ini adalah suatu kejadian besar atau tanda yang besar bagi mereka yang berfikir. Nah, itulah kejadian seketika dioperasi tadi. Kita hilang kesadaran karena ruh kita keluar pada saat itu bersatu dengan roh-roh orang yang sudah mati. Nah, waktu itu jantung kita tetap bergerak. Tetap bergerak. Kemudian radio kontrol tetap menatakan tanda bunyi tit 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 tit. Nah, itu artinya jantung tetap berfungsi sebagai hayat atau hidup. Begitu. Kemudian Allah bersifat samia. Nah, itu sifat yang kelima itu. Samia itu artinya mendengar. Nyatalah pendengaran itu pada Rasul. Nah, di kita bukan samia, melainkan samiun. Tempat tegaknya di mana? Ya, tempat tegaknya di telinga. Nah, itu artinya dia mendengar-dengar. Kemudian yang keenam, sifat Allah adalah Bashir di Allah, nyata di Rasul. Artinya Allah melihat, nyata penglihatan Allah itu pada Rasul. Jadi kita sami'un, artinya melihat-lihat. Apa arti sami'un? Itu artinya melihat-lihat. Yang ketujuh, ya, sifat Allah adalah kalam. Kalam, Allah itu berkata-kata. Nyatalah kata itu pada Muhammad. Nah, itu makanya bahwa wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha, itu tidaklah berkata Muhammad itu kecuali perkataan itulah wahyu. Arti wahyu itu perkataan dia yang datang daripada Allah. Siapa itu? Ya, Muhammad itu sendiri, saudara. Begitu. Nah, jadi ketujuh sifat Allah yang nyata pada Rasul, ianya ada pada kita. Itu punya Allah, itu punya Rasul. Jadi apapun yang kita buat di dunia ini, apakah kita bekerja itu di kamar sendirian, di tempat yang gelap sekalipun, selama kita bekerja menggunakan tujuh sifat Tuhan yang ada pada diri kita, pasti Allah tahu, pasti Rasul tahu. Itu makanya dalam surat Al-Hadid dikatakan, innahu ya'lamukum bizzati sudur. Dia tahu tentang perangai kamu, kerja kamu, sikap kamu dengan zat yang ada di dalam dada. Mana itu zat? Yaitu roh tadi. Jadi jangan main-main kita dengan Allah. Jangan main-main kita dengan Rasul. Apa yang kita buat, apa yang kita rasakan, dia tahu. Kenapa? Ya karena apa yang ada pada kita itu ada daripada dia. Mulai daripada kodrat, irodat, ilmu, hayat, sami', basar, kalam, dan seterusnya tadi. Dalam bagian kita itu dia yang punyanya. Nah, jadi itu saudara-saudaraku, seketika kita sholat, seketika kita sembahyang, seketika kita bertemu dengan Tuhan, maka ini kita bawa
kehadiran Allah dan Rasul di dalam sholat dengan cara falyabudu rabb hadzal bait, kau sembah Tuhan di rumah ini, dengan cara fatahizu min maqam Ibrahim sholat, mengambil sebagian makam Ibrahim kita sholat di situ. Nah, inilah yang perlu kita pahami bahwa itu dibawa ke tempat selamat. Mandakalau kana amin, artinya barang siapa masuk ke rumah itu maka dijamin oleh Allah aman. Kenapa aman? Kalau dia kotor dia dibersihkan, kalau dia tidak rapi dia dirapikan. Nah, makanya itu yang perlu kita perhatikan. Supaya apa? Supaya lapuk-lapuk diperbaharui, kuman-kuman disesah. Nah, itu dia tuh. Jadi untuk dibersihkan, saudaraku. Jadi kalau kita lihat lagi di dalam rukun sembahyang 13 dikatakan bahwa yang kita persembahkan itulah rukun sembahyang 13. Namun disingkat dengan innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku itu ruh, matiku dan tubuh itu diserahkan kepada Dia yang dengan Allah. Siapa? Wasilah. Siapa namanya? Muhammad. Nah, itulah hakikat sholat. Makanya kalau kita mau sholat ada azan. Setelah azan kita doa, Allahumma rabbah jiddawati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadani wasilah wal fadilah. Ya Allah yang memiliki seruan sempurna, sholat yang akan didirikan, hadirkan engkau Muhammad sebagai wasilah antara aku dengan engkau ya Allah. Artinya Allah yang kita cari, Muhammad yang kita dapat. Allah yang kita datangi, Muhammad yang kita temui. Mau tak mau. Jadi yang tahu tentang Allah hanya Muhammad, saudara, tidak kita. Nah, kita hanya berharap bertemu dengan Allah, tapi Muhammad lah yang kita temui. Maka tidak bisa meninggalkan Muhammad, karena Muhammad adalah wujud serta Allah. Nah, selanjutnya lagi di ayat lain, surah Al-Maidah ayat 35 itu dikatakan bahwa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahadu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, cari oleh kamu yang menjadi perantara antara kamu dengan Allah. Nah, itu wasilah itu. Nah, dan berjuanglah kamu untuk mendapatkannya. Nah, kalau kamu ketemu dengan beliau, maka kamu akan menang. Nah, di mana itu menang? Menang itu adalah di dalam sholat. Makanya suara azan, kata azan bunyinya hayya alal falah, mari menuju kemenangan. Nah, itulah saudara-saudaraku pengertian pemahaman tentang perhimpunan selamat yang hari ini kita laksanakan sebagai jalur hidup kita menuju Allah dan Rasulnya. Oke, nah ini sebenarnya bukan wiritan ini, bukan pengajian. Kebetulan daripada kita diam-diam ya Pak ya. Ini Pak Yunis. Nah, itu ada Uni di dalam tuh. Ustadz udah tidur tuh. Iya. Ustadz, mantap Ustadz. Mimpi masuk surga Ustadz. Oke deh. Jadi begitu saudara-saudaraku. Ya, lebih dan kurang kalau ada salah jangkal penyampaian saya tuh, ya saya ucapkan maaf ya. Nah, namanya bincang-bincang di perjalanan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sih.